kita tahu permainan dari KRI ini nih lebih ke arah Assassin Hero. Tapi sekarang dengan ngebawa, mungkin aku bisa bilang late game insurance juga untuk tim Onyx. Tentunya mereka tidak perlu takut di area late game-nya. Apalagi kalau mereka bisa menciptakan suatu momen yang bisa dibilang nge-snowballing dari KRI dan juga dari ceweknya. Menarik memang ya, tapi gameplay farming mungkin yang akan dilakukan sama Onyx untuk di awal-awalnya. Kalau dari statistik memang Onyx untuk setup turtle-nya agak sedikit kalah dari Echo, 30% berbanding 70%. Dan ini yang harus diperhatikan dengan Granger yang ada di bagian jungle. Otomatis setup ke arah turtle-nya nanti harus lebih baik lagi, harus lebih rapih lagi kalau memang Onyx mau nge-secure turtle bahkan dari yang pertama. Bahkan kalau misalnya mereka mau merelakan turtle-nya lepas ke tangan Echo, mereka harus dapetin trade yang lebih, mungkin bisa dibilang lebih menguntungkan untuk Onyx. Kita akan melihat seperti apa untuk upper bracket kita antara Onyx Esports melawan Echo Filipin. Siapakah yang akan mendapatkan game pertama? Dan kali ini posisi di mana Yawi udah langsung nge-babysit ke arah seorang satu buah, ya ini Melisanya yang harus benar-benar dapetin itemnya. Betul. Jadi cukup bisa dibilang terlihat ya prioritas dari seorang Yawi. Dan kali ini dengan satu buah pergerakan yang sudah dibawakan oleh Yawi bersama dengan Sanji kali ini Sans. Gak akan ada yang benar-benar coba untuk clear minion secepat mungkin. Bakal coba berfokus terlebih dahulu dan Keyboy. Kali ini hanya memberikan poke damage saja di area midnya, sementara cewek bakal lebih berfokus terlebih dahulu. Dan ini adalah perdana Melissa muncul di M4 oleh Benny Cutie. Iya, Melissa di tangan seorang Benny Cutie ya, ini pasti akan memberikan impact yang cukup besar kalau kita melihat hero-hero yang sering dibawakan oleh Benny Cutie sendiri seperti Kari emang gak punya range yang terlalu besar, tapi dengan Melissa dia punya models yang bisa menjangkau sampai ke area backline-nya. Dan lihat, udah ada satu inisiasi dari seorang Keyboy kali ini, hanya memberikan gangguan terlebih dahulu pastinya ke arah seorang Yawi, karena untuk early game gak bakal ada damage yang terlalu maksimal bisa dikeluarkan oleh seorang Keyboy. Ya, sementara hanya memberikan poke damage saja, belum ada level 4 dari kedua bot lanernya. Sementara Kairi bakal lebih berfokus untuk mendapatkan sedikit farmingan terlebih dahulu dari area atasnya. Benny Cutie yang sudah mulai bercoba, tapi Yawi mau kemana kali ini, terpaksa menggunakan flickernya dan first blood by Infinix didapatkan oleh pemain-pemain dari Onyx Esports. Wow, satu inisiasi yang benar-benar bagus kali ini. 3 pemain dari Onyx mencoba untuk bersembunyi di area semak-semak, dan dengan adanya seorang Keyboy, inisiasi dilakukan bisa menjadi satu hal yang pasti, ditambah lagi damage dari seorang Kairi yang pastinya memang ia butuhkan nih di early game-nya supaya nanti bisa menjadi sebuah snowball ketika masuk ke area mid game maupun ke arah late game-nya. Dan Turtle Camp by UBS Gold sudah mulai hadir kali ini, di mana beberapa kontes juga udah mulai terlihat. Sunford yang bakal coba untuk memberikan gangguan di area frontliner cuma. Ya, Boots kali ini juga udah langsung memberikan backup ke arah pemain-pemain dari Onyx Esports. Mereka sepertinya tidak mau mengalah. Meskipun Sans mulai maju kali dengan flickernya terkena stun. Dia bahkan ditarik di Van Jetman ke arah seorang Kartisi. Tapi Kartisi masih cukup tanky. Sanford mencoba untuk menjaga dengan satu buah barrier dari seorang Boots. Dan pergerakan dari Kartisi mencoba untuk mengusir pemain-pemain dari Onyx. Namun kali lihat tuh damage dari seorang Kairi memberikan poke ke arah pemain-pemain dari Filipina. Iya, ini agak susah sih ya kalau kita ngomongin 1 versus 1 ke arah kedua jungler, karena kita tahu Kartusi butuh range yang sangat amat pendek, sedangkan dengan adanya Granger di tangan seorang Kairi, dia bisa banget nyicil sedari awal nih. Dan ini menjadi early game yang oke banget karena dapetin turtle ditambah nggak ada yang tumbang tadi. Ini menjadi bonus banget untuk Onyx. Sementara kalau dari itemnya ternyata Fury Hammer, item pertama yang diamankan oleh Granger yang digunakan oleh Kairi. Ini untuk nge-boosting penetrasinya lagi. Sementara kalau kita lihat dari cewek mengarah langsung ke arah Clock of Destiny untuk sustain di arah gold play. Dan kali ini dengan pergerakan yang mungkin bisa dibilang dari Onyx, mereka udah mulai nih, perlahan tapi pasti coba untuk menyetir permainan ini ke arah pemain-pemain dari Echo dengan coba melakukan zoning ke area map controlnya aja. Mereka nggak akan membiarkan pemain-pemain dari Echo ini bisa mungkin masuk ke area rerumputannya, karena Keyboy mereka akan melakukan sedikit pergerakan yang tidak terlihat dengan adanya mungkin inisiasi kejutan yang bisa dibawakan oleh Tyrant Defense ya. Betul, jadi dari Onyx sendiri bakal coba untuk memberikan kejutan terlebih dahulu sebelum nantinya dikejutin oleh seorang Yawi, dan terbukti dengan adanya seorang Keyboy yang langsung jump in melihat pergerakan dari Karlsey yang sedang berjalan-jalan pastinya, tapi nggak akan diinisiasi lebih lanjut karena terlalu berbahaya. Terlalu beresiko dengan informasi yang udah mereka amankan juga di area top lane dengan 2 pemain dari tim Echo. Bermain dengan lebih berhati-hati kali ini dari Onyx, dan bahkan Echo pun gak memberikan sedikit perlawanan yang cukup agresif ya. Mungkin mereka lebih memfokus gimana dari Yawinya sekarang yang masih nge-babysit ke arah seorang Benny Cutie. Tapi downing light dibuka, cewek sudah mulai dipoke juga oleh pemain-pemain dari Echo Filipina, dan Keyboy akan memberikan backup yang dimana kalau inisiasi dibuka oleh Echo,
Ini tentunya dengan Tyrant Revenge dan juga Tyrant Red, Keyboy masih bisa untuk melindungi seorang cewek di bagian atas. Ya, turtle camp by UBS Gold kembali lagi terlihat dan kali ini nih udah ada setup pastinya dari teman-teman Onyx. Satu biaran dipasang depan sana tapi Yawi mencoba untuk menarik dengan device judgment-nya. Efek tahun terasa tapi di sisi lain Kalsi berhasil mendapatkan turtle-nya turtle save by UBS Gold. Belum ada inisiasi lanjutan tapi ada satu pemain yang tertangkap di bagian belakang. Keyboy masih bisa melarikan dirinya dengan bouncing ball. Satu turtle tapi Divine Judgment dari seorang Sans kali ini mencari ke arah seorang Kartizi. Keyboy-nya masuk dengan Tyrant Red. Dan Kartizi tumbang di tangan seorang Kairi. Mengusir pemain-pemain dari Eko jangan sampai menyentuh jungle dari seorang Kairi. Wow, ini timing yang benar-benar pas banget dari seorang Sans. Pemilihan ultimate IMU-nya menuju ke arah Divine Judgment ternyata berbuah manis dengan trapping yang ia lakukan dan memang pergerakan yang cukup berbahaya dari Carl Z, Lim Kocho. Ya, dan kalau untuk dari item ya, ternyata dari Sun sendiri mengamankan Enchanted Talisman untuk menutup cooldown reduction yang dibutuhkan. Karena kita tahu Valentine bisa nge-trigger Terrify-nya ketika memang dari skill-nya itu dikombinasikan dengan cooldown yang tepat. Dan Hunter Strike udah jadi, damage dari Granger-nya udah harus diperhitungkan. Cap cip cup lalang kuncup Keyboy mau nancap ke arah mana? Sepertinya tidak akan terlalu overextend juga dari seorang Keyboy. Sementara di area atasnya ini bisa dibilang ceweknya disiplin banget. Dia benar-benar coba untuk ngecicil-cicil aja, dapetin turret objektif terlebih dahulu dari Onyx sendiri. Mereka nggak mau terlalu yang sebenarnya dari Keyboy kalau mau curi ke arah seorang Yawi bisa aja. Tapi dia tahu dia bisa ditarik balik dengan Divine Judgment karena posisi dari Benny Kitty tentunya siap di sana. Tapi Sunford akan melakukan pemotongan duniawi terlebih dahulu di area atasnya. Sementara dari area river kali ini sudah mulai dipenuhi oleh kedua tim. Sementara Yawi ini dengan adanya satu buah flicker yang harusnya tersedia dari seorang Yawi. Kemungkinan inisiasi kejutan bisa dibawakan oleh Eko Filipina namun ternyata tidak terlalu mengambil resiko juga dari Yawi sendiri. Karena posisi Terrified yang tadi mungkin dari Lim udah bilang, Sans ini udah punya satu buah Enchanted Talisman. Betul. Jadi tentunya untuk cooldown reduction-nya akan lebih sedikit singkat dari Sans. Sehingga mungkin efek Terrified dan IMU apalagi kalau bisa nge-copy, tarik balik Divine Judgment-nya ini bakal bahaya untuk Eko Filipina. Dan ini sebenarnya siapapun yang bisa menguasai ke area semak-semak, dialah yang bakal mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya dengan dua hero surprise yang dibawa oleh masing-masing tim. Dan untuk saat ini turtle-nya udah mulai dicicil sedikit demi sedikit, bahkan dari seorang Kairi udah mulai terlihat juga dan Yawi mencoba untuk menarik satu pemain di bagian belakang, tapi Kalsi yang berhasil mendapatkan ke arah turtle-nya. Terselesai by UBS Gold, tapi masih ada seorang Sans yang terjebak di bagian tengahnya. Sans harus hilang di tengah para pemain dari tim Eko dan bahkan satu dari lainnya juga berhasil memberikan damage, tapi masih ada Brilliance Order dari seorang cewek. Benny Cutie masih mau lebih kali ini, Maldol coba di pop up gitu saja memberikan full damage ke arah Boots. Dan Eko berhasil mendapatkan turtle objektifnya sama menculik ke arah Sans kali ini secara bersamaan. Tapi Eko Filipin mereka memberikan sedikit pressure di area mid-nya. Berfokus terlebih dahulu untuk mendapatkan turret objektif namun masih bisa dihadang oleh pemain dari Onyx Esports dan Kaltizi. Bahkan mendapatkan landing di area atasnya tanpa bisa dikontes karena posisi dari Boots sedang mengcover di area mid tadi. Ya cukup berbahaya sih ya, udah mulai terlihat dari Eko kali ini mereka udah mulai ngebaca permainannya nampaknya. Mencoba untuk memberikan satu counter ketika adanya satu inisiasi surprise yang bisa diberikan. Dan kalau kita lihat dari item juga, sementara teman-teman Onyx full movement speed ya, hampir semua kecuali Keyboy. Dan Tenacity yang dipilih oleh Keyboy menurut gue juga ini sangat-sangat penting karena dia salah satu sosok yang harus ada di depan. Boots nggak bisa terlalu kuat di depan. Oke, tapi Sans udah IMU ke arah seorang Yawi. Satu buah Divine Judgment yang bisa mengubah arah pertandingan untuk pemain-pemain dari Onyx ini penting banget dari Sans sendiri. Tapi siapa yang mau diculik di area gada depannya? Kaltizi sudah mulai menjaga sementara Keyboy masuk. Tapi ternyata terkena surprise Divine Judgment menarik ke arah Yawi. Keyboy tumbang. Memang salah satu inisiasi yang cukup beresiko karena posisinya dia masuk di tengah-tengah turret. Di tengah-tengah turret dengan 4 pemain dari Eko bisa dibilang resiko yang terlalu besar. Kali ini mau coba untuk diamankan oleh Onyx dan malahan menjadi kerugian sejauh ini untuk tim Onyx. Bahkan purple buff-nya juga dikontes dan untungnya masih bisa diamankan oleh Granger dari Kairi sendiri. Dan kalau kita lihat dari item nih, Heptasis menjadi item utama dari Grok sendiri untuk menutup burst damage yang dibutuhkan oleh Boots. Malefic Roar juga udah jadi buat Kairi, jadi damage dari Kairi udah harus diperhitungkan oleh teman-teman Eko sendiri. Ini menurut aku harus sabar sih, mungkin sampai menit ke-12, menit ke-15 dari Onyx mereka baru bisa dapetin damage yang mumpuni untuk memberikan efek balasan ke arah pemain-pemain dari Eko Filipin. Mereka bawa Lunox, mereka bawa Granger. Jadi dari physical damage, magical damage sebenarnya udah bakal dimiliki oleh Onyx nanti di area mid sampai late game ya. Tapi tentunya garda depannya ini harus kuat dari seorang Boots dan juga Keyboy. Apalagi
apalagi posisi dari Tyrant Revenge yang menjadi kunci penting untuk Eko. Ya, ini player Untuk yang Onyx, sorry. benar-benar akan diharapkan yaitu Kiboy yang bakal menciptakan momentumnya, tapi kali ini dengan Lord yang udah mulai dicicil kita akan melihat bagaimana dari Eko memberikan perlawanan di Jinomo. Kairi berhasil mendapatkan Lord Slane dan kali ini Sans mencoba untuk menarik arah seorang Sanford, namun Sans tumbang terlebih dahulu. Sementara dari Benikidi menjaga posisi di backline-nya. Kiboy masuk dengan satu buah permainan yang begitu baik dengan Tyrant, namun Kairi tumbang, tidak memiliki damage cukup dari Onyx dan cewek terjebak di area depannya, terkena satu buah Mystic Field dan Kiboy harus mundur bersama dengan seorang Boots. Pemain-pemain dari Onyx memang berhasil untuk mendapatkan satu buah Lord. Namun kali ini dengan pertukaran 3 ini akan sedikit bahaya. Eko mereka bisa dapetin turret objektif di area mid dan bahkan di area bawahnya. Iya, ini satu kerugian besar untuk tim Onyx pastinya dengan 3 pemain yang harus dihilangkan dalam sekejap. Memang Lordnya berhasil diamankan, tapi kalau kita ngomongin dari networknya, Eko kali ini udah mulai mengungguli sampai ke arah 2300. Dan juga dengan ngebawanya Xavier dari tim Eko, ini Mystic Kill-nya bakal benar-benar merepotkan dan membuat dari tim Onyx harusnya nggak bisa terlalu berburu-buru untuk melakukan team fight. Ya, dengan high ground defense-nya juga cukup kuat. Eko sendiri dia punya, ya betul, ada punya Xavier, dia punya Melissa juga yang bisa ngasih poking damage dengan Muddle, namun Conceal. Conceal play udah mulai dibuka, kali ini Boot masuk Mark Flicker dengan satu buah wild charge, namun sepertinya agak sedikit terburu-buru. Sementara Conceal akan dibalas dengan Conceal dari seorang Yawi. Sudah mulai bersiap tentunya mencari inisiasi kejutan dari seorang Yawi. Dan sekarang aku bisa bilang mungkin Kiboy harus benar-benar gimana caranya bisa ngincer ke arah backline, karena yang merepotkan dari Eko ini adalah posisi dari Benikidi dan Sanji yang tidak tersentuh sama sekali. Kalau memang Boots bisa mau coba untuk ke flicker dengan wild charge, itu harus dapetin timing yang pas banget. Benar-benar, dan kalau dari item pun harus berhati-hati pastinya untuk Sanford ya, karena dengan damage Sanford dan minimnya defense magic yang dimiliki oleh teman-teman Onyx, mereka harus bisa jaga badan nih, mereka harus pinter-pinter cari posisi. Kiboy kali ini udah mulai tertangkap dengan adanya efek tahun, tambah lagi di Van Judgment-nya berhasil kode karena seorang Kiboy. Dua pemain tertangkap di bagian belakang Onyx, mencoba untuk memberikan pembalasan dendam mereka dengan Kylie yang menumbangkan Kartusi dengan cukup mudah, tapi hati-hati, masih ada seorang Benikidi juga di bagian belakang yang mendapatkan double kill. Dua pemain bahkan 3 pemain dari tim Onyx harus kembali ke arah base. Tyrant Rage yang manis banget dari Kiboy. Bagus banget. Namun sayangnya lagi-lagi nggak ada yang bisa langsung mengincar ke arah Benikidi. Dan juga Sanji positioning yang baik di area depannya. Ini Sanfordnya ngacak-ngacak pakai rhythm, pakai electrifying beats. Jadi kayak udah susah banget sebenarnya untuk kepikiran untuk gimana caranya loncat ke arah backline. Karena depannya ini selalu diganggu sama Sanford dan bahkan Kartizi dengan satu buah Apaiser Ward-nya. Ya, dan kalau kita lihat juga memang inisiasi yang dimulai dari Eko duluan. Di counter initiate. Namun ketika teman-teman dari Eko datang semua, dan ini efek dari Melissa Benikidi, dia free banget. Muddles-nya ada di posisi yang benar-benar tepat, damage-nya itu nyebar ke 5 player dari Onyx. Itu yang membuat dari Onyx bocor semua tadi. Itu pas Kiboy Tyrant Rage, posisi Benikidi Mas Sanji tuh juga masih jauh banget di belakang. Bener-bener aman banget. Sementara Onyx tuh udah lagi ngumpul di satu tempat situ. Di dalam bus itu mau nggak mau kayak jadi makanan pemain-pemain dari Benikidi yang di mana dia ngebuka Muddles itu kena semua. Tapi kali ini dari Onyx bakal coba ngebuka Conceal. Kiboy sudah mulai terlihat sepertinya, namun tidak berhasil untuk mengenai ke arah pemain-pemain dari Eko. Tapi Onyx mereka sepertinya bakal coba untuk mau melakukan kontes ke area Lordnya. Sementara posisi dari Yawi, Conceal kali ini surprise langsung di Van Judgment ke arah seorang Kiboy, masih bisa mundur. Tapi Tyrant Rage karena 2 pemain, lihat posisi di area belakangnya, coba dibalikan tapi Kartizi berhasil ditumbangkan. Tidak akan ada retribusi dari Eko, tapi kali ini Downing Light dari seorang Sanji di area depannya. Sanji ditumbang oleh seorang Sanford. Kiboy miss di Tyrant Revenge tapi tumbang di tangan seorang cewek. 2 pemain berhasil untuk ditumbang, tapi Benikidi mencoba untuk mundur terlebih dahulu. Muddles yang masih bisa dihalau oleh pemain-pemain dari Onyx Esports setidaknya. Itu bakal buying time lagi untuk Eko, nggak bisa langsung ngerusuh dan menambil Lord yang kedua. Iya, apalagi kali ini dengan tumbangnya Karzi berarti nggak akan ada retribution untuk beberapa detik selanjutnya. Meskipun Sans memang harus tumbang setelah tadi dia sempat mengeluarkan Divine Judgment-nya dan berhasil menangkap satu pemain yaitu seorang Kaltusi. Tapi untuk saat ini Lordnya bakal coba untuk diamankan oleh seorang cewek juga. Cicilan damage demi damage akan diberikan. Tapi Yawi ini benar-benar ganggu banget. Sedari tadi di bagian tengah dia bisa menciptakan inisiasi-inisiasi berbahaya untuk Onyx. Ini pemain-pemain dari Eko mereka bisa banget sih memberikan guard depan yang tebel-tebel kayak Kartizi, Sanford yang ngincer ke area backline-nya. Dan posisi dari Onyx ini penting banget mana mereka mungkin nggak boleh terlalu fokus sama garda depannya. Mereka harus main front to back, ngincer ke arah backline, ke arah Sanji dan juga Benikidi. Tapi itu bukan hal-hal yang mudah.
Sementara kali ini Sanford udah mulai maju ke dari depan. T-Boy karena reverse-nya nggak connect. Kali ini Yawi terjebak di area dalamnya. Tapi ternyata Yawi yang tumbang kali ini dan Kartisi berhasil untuk mendapatkan lost lane by UBS. Sementara fight-nya masih berlanjut. T-Boy menang di area depannya. Damage terlalu besar dari pemain-pemain Eko Filipin dan mau gak mau. Lihat Mystic Field yang connect. Satu buah Blade of Order. Sanford mengejar dengan satu buah Sanford tumbang di tangan San. Ada sedikit pertukaran namun Sanji pun berhasil ditukarkan dan double kill diamankan oleh seorang Sans dengan efek dari fight yang sangat amat baik dari seorang Sans. Dan Benny Kitty kali ini dia dapetin level 15, perbedaan 2 level. Dan sakit banget Sans, sepertinya bukan ide yang bagus kalau mau 1v1 situation dengan seorang Benny Kitty. Wah, ini pergerakan dari tim Eko yang benar-benar agresif banget ya. Dan kalau memang kita compare kedua goal lanernya, yaitu dari Benny Kitty di level yang ke-15, dia udah bisa memberikan critical hit yang benar-benar besar banget. Ditambah lagi, Melissa ini bukan seorang hero yang lock satu player doang. Nah ini bakal jadi berbahaya ketika dari tim Onyx sedari tadi selalu memberikan team fight demi team fightnya. Ya dan sebenarnya untuk high ground defense masih ada Granger dari Kairi ya. Yang dia bisa kasih damage dari jauh dan mungkin kalau Kairinya kena pick off duluan itu baru jadi bencana untuk Onyx. Oke, apakah ini akan menjadi bencana di mana Lordnya yang sudah mulai masuk ke area atas. Dan Kairi menahan terlebih dahulu di area depan ya. Satu buah high ground yang harus dipertahankan oleh Onyx kali ini. Lord yang kedua masih bisa ditumbangkan oleh pemain-pemain dari Onyx Esports, masih aman. Sementara dari Eko Filipin mereka pun tidak mau terlalu overcommit. Karena membuka war di posisi base turret itu bukanlah hal yang baik untuk Eko. Ya, nggak boleh terlalu terburu-buru tetap ya. Meskipun dengan keunggulan sampai ke arah 3.000 gold, Eko tetap harus menahan permainan mereka juga. Tetap menggunakan strategi yang sama bisa dibilang kalau kita ngomongin dari tim Eko. Mulai dari Downing Light, Mystic Field, dan juga power arah backline dari tim Eko. Dan kalau kita lihat dari segi item, bahkan Radiant Armor nih untuk Boots sendiri dipaksa untuk jadi item keduanya. Mengingat memang butuhnya Magical Defense dengan burst damage yang banyak banget dan Downing Light Presence yang selalu keluar. Selalu di spam terus menerus karena memang ada Enchanted Talisman juga yang bisa menopang cooldownnya. Serta damage yang dibutuhkan itu udah cukup dengan adanya Holy Crystal dan juga Lightning Transient untuk Xavier dari Eko. Sanjinya sih udah sakit banget sih. Ini dia punya Holy Crystal 35% Magic Power dan bahkan dengan pasif combo dari Clock of Destiny dan juga Lightning Transient. Ini asalkan Sanjinya di broski belakang yang aman-aman banget, dia bisa nge-spam dengan Mystic Field dan juga bahkan Downing Light-nya mengincar pemain-pemain dari Onyx yang bahkan kalau bisa dibilang tim fight-nya jangka panjang, ini Onyx harus benar-benar jaga positioning dari seorang Kairi dan juga Sewe jangan sampai tumbang. Nah ya, benar-benar mereka harus menjaga backline mereka juga pastinya karena dari Eko sendiri mereka cukup mudah untuk bisa masuk ke arah backline dengan flanking yang selalu dilakukan oleh Yawi juga. Jadi baik lagi ya, semak-semak yang ada di seluruh lane of down ini harus bisa dimaksimalkan oleh kedua tim. Immortal, satu Immortal di tangan Yawi, sementara pemain-pemain dari Onyx mereka harus udah mulai mungkin ya setelah item defense dari Athena Food dari atau yang diamankan oleh Onyx, mereka harus langsung go ke arah Immortality karena Lord Camp by UBS kali ini sudah mulai muncul di menit yang ke-17 dan ngebuka map terlebih dahulu dari Sanji dengan satu buah Downing Light dan South Easy. Sudah mulai melakukan inisiasi kali ini, perlahan tapi pasti. Dan apakah konflik play akan dibuka oleh Onyx, sudah mulai dibuka kali ini. Dari Onyx bakal mencari siapa, tidak menemukan siapapun di area rumputan atas. Tapi kalau T-Boy sampai salah masuk ke area rumputan ini bakal bahaya banget dan isu sakit banget damage-nya. Dan Sanford sudah mulai menzoning pemain-pemain dari Onyx yang sepertinya dari Lord Lane yang akan diamankan oleh Eko tanpa ada kontes yang menurut aku juga Onyx mereka nggak boleh terlalu overcommit melakukan kontes. Iya, nggak bisa juga ketika apalagi kita ngelihat Downing Light-nya langsung menyicil 3-4 pemain dari Onyx. Kalau misalnya mereka kontes pasti para pemain dari Onyx yang akan hilang di momen tersebut. Masalah Immortality-nya sekarang Eko mereka udah punya Kartizi dan juga Yawi. Jadi kalau team fight-nya sampai amit-amit gagal, mereka masih punya setidaknya jaminan kedua. Sementara di sisi lain Onyx baru di tangan T-Boy saja. Dan kali ini berarti dari Onyx benar-benar harus ngejaga memberikan defensif penuh mereka karena Lord berikutnya di menit-menit seperti ini akan memberikan damage yang cukup besar dan akan langsung masuk sebentar lagi. 5 pemain dari Eko yang masih cukup disiplin juga menunggu wave yang selanjutnya. Kali ini ditarik ke arah seorang Boots-nya, namun Boots masih cukup tanky dan Lord tentunya akan menjadi prioritas terlebih dahulu, namun Sanford sudah mulai masuk dengan ritmenya kali ini namun tidak akan terlalu gegabah dari pemain-pemain Eko Filipin. Perbedaan network 5.200 di menit ke-18.
Seharusnya ini kalau misalnya bisa di-drag sama Onyx sampai mereka mungkin bisa melakukan metode pick off dengan adanya satu buatan revenge dari Keyboy. Ini mungkin akan lebih bagus untuk dia. Mungkin yang pasti satu sih dengan damage dari Sunford yang udah mulai bisa ketahan nih. Dengan sudah adanya Athena Shield dari tanknya dan Conceal sekarang. Conceal dibuka, Keyboy sudah mulai terlihat. Tapi kali ini tadi revenge-nya mengarah ke arah seorang Kartizi. Yawi di area belakangnya mencoba untuk menahan tapi Sunford maju terlalu depan, kali ini Mortality pecah dan tumbang di tangan seorang Kairi dengan desa atas. Sementara Kartizi bakal 1v1 dengan seorang boost tapi Keyboy terjebak di area depannya, masih punya flicker untuk mundur bouncing ball. Namun terkena down dari seorang Keyboy sehingga berlawan 1-1, tapi sisi lain Yawi bakal coba dikejar cewek. Itu Dinan sesal namun harus ditukarkan dengan pertukaran yang dimana Benny Kitty berhasil untuk menumbangkan cewek. Pertukaran 2 untuk 2 sementara ini. Iya, pertukaran yang benar-benar menyakitkan bisa dibilang kali ini. Karena tadi udah momen yang bagus banget ketika dari seorang Kairi dan juga cewek menunggu di area semak-semak untuk memberikan surprising ke arah seorang Yawi. Dan untuk saat ini Eko semakin menambah kekayaan mereka menuju ke arah 5.000 gold, menjadi bahaya besar buat teman-teman dari Onyx yang bahkan kali ini hanya menyisakan 1 base turret saja. Ya, dan dari Onyx sendiri udah mendapatkan kunci nih untuk pertandingan kali ini. Karena mereka sudah tahu Divine Judgment yang dicuri, target yang paling sempurna adalah Sunford. Ketika Sunfordnya ditumbangkan, gak ada distraction lagi yang bakal ngedive ke arah belakang. Sehingga cewek ataupun Kairi bisa ngasih damage dengan sangat maksimal. Sementara kalau dari segi item bisa kita lihat bahkan Athena Shield untuk Kairi nih. Demi respect terhadap magical damage yang dihasilkan oleh Eko. Mengingat Xavier juga kan cooldownnya cepet banget nih dari down line. Dia mau gak mau harus pakai Athena Shield. Sementara kalau dari cewek, source magical damage dari Onyx sendiri full ke arah damage-nya. Sudah ada penetrasi dari Divine Glaive juga. So siapapun dari teman-teman Eko ini bisa ditumbangkan selama ceweknya pergi. Sans punya Winter, Keyboy punya Immortality, dan sekarang Boots kayaknya bakal lebih berfokus untuk entah ke Immortality atau mungkin dia lebih mengarah ke arah Magic Defense. Karena dari Onyx ini mereka nggak boleh yang team fight bener-bener ramai karena bisa kena Mystic Field, bisa di downing lab, bisa di combo dengan Benny Kitty juga. Sementara dengan Lord yang sudah mulai dipoke oleh pemain dari Eko kali ini. Sudah terlihat juga dari Onyx. Mereka bakal coba berfokus untuk setidaknya melakukan bait terlebih dahulu. Sunford yang mudah untuk di pick off sebenarnya karena posisi dari Sunford bakal mengacak-acak. Tapi Yawi menarik dengan satu body adjustment boostnya. Menurut ke area backline, wild charge dan balik ke area belakangnya Sansnya. Mencoba untuk menahan, cewek bakal 1v1 dengan seorang Yawi dan Benny Kitty. Tapi cewek tumbang kali ini. Dia tahu seorang Yawi. Keyboy terpaksa mundur dengan flickernya, tapi di sisi lain Kairi bakal coba diincar oleh seorang Kartizi. Oh, terkena down Tyrant Edge Onyx, namun tidak ada follow up dan Keyboy pun harus tumbang. 2 pemain dari Onyx hilang di tangan pemain-pemain dari Eko Filipina, dan sepertinya Lordnya dengan pasrah harus kita serahkan kepada teman-teman dari Filipina. Ya, ini bakal jadi free Lord buat teman-teman dari Eko Filipina karena memang beberapa perlawanan yang mereka baru saja berikan itu benar-benar bagus banget juga. Gimana caranya mereka bisa menangkap seorang Boots dan bisa memberikan follow up damage dan positioning dari seorang Benny Cutie yang benar-benar mengerikan kali ini. Lord Slain by UBS Gold untuk Eko Filipina. Oke, kali ini defense dari Onyx. Ada Tyrant Revenge yang bisa nanti kalau seandainya dapetin target yang maksimal bisa di follow pastinya dengan cewek yang barusan kita lihat double ultimate. Darkening bersama dengan Order Brilliant yang bisa langsung menumbangkan Sanji. Ini menjadi satu poin penting yang harus dicatat oleh Eko. Karena seandainya nanti inisiasi dari Yawi itu gagal, counter attack itu sangat-sangat mungkin dilakukan oleh Onyx sendiri. Namun kita berfokus terhadap Lord yang mengarah ke bagian top lane. Lord bisa saja langsung ditumbangkan oleh Onyx dengan catatan ceweknya bisa free hit. Tapi ini aku ngeliat sih posisi dari Kairi yang bukannya nggak mau nge-follow up ya. Tapi masalahnya dia yang tim fight-nya ini kepisah. Karena posisi dari Kartizi bakal berfokus terhadap Kairi. Sementara kali ini Yawi udah ngebuka konsel terlebih dahulu. Dan surprise connect dari Divine Judgment-nya connect karena seorang Keyboy Immortality pecah. Sementara di area depannya lihat Sunford-nya bakal coba ditarik dengan Divine Judgment. AMI dari seorang Sans dan Sunford tumbang. Sementara Keyboy akan menjadi pertukaran dan kali ini Lord-nya mau tidak mau ditahan. Tapi Eko Filipina mereka berfokus terhadap base-nya dan lihat Kartizi di area depannya. Immortality pecah dari Kartizi namun cewek dan juga pemain-pemain dari Onyx tidak mampu untuk menahan damage dari Eko Filipina, dan itu dia game yang pertama berhasil diamankan oleh Eko Filipina. Congratulations untuk Eko Filipina, permainan yang memang benar-benar mereka siapkan dengan baik ya dari segi planning, dari segi drafting dan juga eksekusi yang begitu maksimal. Tapi nice try juga tentunya untuk tim kesayangan kita Onyx. It's okay, masih ada kesempatan berikutnya karena kita bermain di Best of 5 Series. Yes, ini Best of 5 Series teman-teman, tenang aja masih banyak kesempatan. Kemarin aja kita 3-2
2 ya dari RRQ sendiri. Jadi masih banyak kesempatan dan peluang untuk pemain-pemain dari tim Indonesia. Bahkan ya kalau tadi interview sama Coach TZ pun dia bilang game pertama kayaknya Eko dulu. Tapi kalau untuk prediksi kemenangan di match kali ini masih sama prediksinya terhadap Onyx. Mungkin aja bisa seperti yang Coach TZ bilang tadi. Jadi ada